Assalamualaikum Bu Purnama. Waalaikumsalam Pak Yasin. Alhamdulillah sehat nggih? Alhamdulillah masih sehat Ah, Pak, segar. yang penting kelihatan sehat itu setiap hari. Alhamdulillah karena itu yang kita butuhkan sekarang. Semoga kita selalu Nah, dalam betul keadaan sehat nggih Bapak. Bu Pur. Baik, Amin. eh, Bu Pur, hari ini berbahagia sekali saya bertemu dengan jenengan di sini dalam rangka eh, Bu Pur ini akan menjadi coach ya nanti kepada Ibu Rina. eh, Kalau boleh tahu, ini rencana yang akan Pupur nanti laksanakan apa Pupur? Apa saja? Oke. Jadi gini Pak Yasin, sebelumnya saya sudah sempat berkomunikasi dengan Bu Rina dan fokus percakapan kita nanti pada proses pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan Bu Rina. Jadi nanti akan menggali hal-hal yang eh, Bu Rina sampaikan berkaitan dengan proses pembelajaran tersebut. Jadi fokusnya di hari ini itu Bu Purnama akan nanti eh, membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi ya dengan Bu Rina, nggih, Bu Pur, nggih. Benar Bapak? Nggih. Langkah-langkah apa yang dipersiapkan Bu Pur untuk hari ini, Bu Purnama? Oke. Jadi mungkin yang jelas saya akan mengawali mendengarkan apa yang menjadi tujuan dari Bu Rina. Kemudian nanti saya mencoba mendampingi beliau untuk menyampaikan hal-hal yang memang perlu saya gali dari apa yang beliau sampaikan. Jadi difokusnya di sana, Pak Yasin. Oke, oke, Bu Pur, eh, agar mungkin lebih menyingkat waktu, nanti saya akan menemani Bu Pur di sini. Mungkin kita santai-santai saja, jangan anggap saya seperti untuk apa menjadi pengawas atau apa. Kita nanti saling sharing saja, nggih, Bu Pur. Nanti mungkin Nggih, nggih. saya akan melihat dari belakang saja, nggih, Bu Pur. Mungkin Nggih, siap itu dulu Bapak. sementara Bu Pur. Nanti setelah jenengan bisa bertemu dengan Bu Rina, nanti setelah ini saya ingin bertemu dengan jenengan lagi Bu Pur. Oke, nanti kita akan Siap. membicarakan apa hasil yang telah didapatkan. Oke, Baik. Terima kasih Pak saya Yasin. Nggih, siap. sampaikan selamat dan sukses. Monggo disilakan Bu Pur. Oke. Nggih, terima kasih motivasinya Pak Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah ketemu kembali nggih Bu Rina. Iya, Bu. Alhamdulillah senang jumpa Nggih, ketemu jumpa lagi dengan jenengan. sama Bu Rina. Eh, Nggih, Bu Rina sesuai dengan apa yang sempat kita bicarakan bahwa kita akan melakukan percakapan pagi ini coaching gitu ya. Eh, Bu Rina sempat menyampaikan bahwa akan ada hal-hal yang perlu dibicarakan berkenaan dengan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bu Rina. Begitu aja Bu Rina. Iya, Ibu. Ini begini, Ibu. Saya tuh masih bingung, Bu. Yang dikatakan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Padahal kan selama ini ya memang kita sudah dituntut untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, Ibu. Tapi kenyataannya pada saat saya melaksanakan di sini saya bingung diferensiasi itu sejauh mana seperti itu, Ibu. Apa memang saya harus melakukannya ketiga-tiganya, apa di kontennya, di prosesnya maupun produknya, atau mungkin cukup satu seperti itu, Ibu. Itu yang menjadi kebingungan saya, Ibu. Oke. Kebingungan yang Ibu alami, ini kira-kira sebenarnya sejauh ini yang Ibu tahu seperti apa? Iya, Bu. Info dari teman-teman dan juga pada saat saya ikut pelatihan juga, termasuk juga dari teman-teman lain yang share dan termasuk juga dari internet yang saya dan dari ini Ibu, dari aplikasi kurikulum Merdeka itu memang di situ ada berdiferensiasi secara konten,
proses dan produk, Ibu. Di sini apakah memang nanti saya harus mengambilnya ketiga-tiganya atau mungkin secara bertahap, itu yang menjadi kebingungan saya, Ibu. Jadi seperti itu. Apa memang Oke. saya terapkan ketiga-tiganya atau mungkin cukup di satu saja, seperti itu, Ibu. Misalnya Oke. misalnya satu saja di kontennya saja saya membedakan anak-anak terkait dengan kontennya seperti itu. Ini memang selama ini Ibu yang sudah saya lakukan, sementara masih di produk. Biasanya di produk itu saya meminta anak-anak silakan nanti hasilnya setelah kalian pembelajaran boleh bervariasi. Nanti produknya bisa berupa video, bisa berupa poster, bisa berupa berupa apa itu Ibu? Bisa juga berupa infografis. Itu yang saya lakukan seperti itu Ibu. Jadi masih pada produk. Mau melangkah ke berikutnya ini saya yang masih agak galau begitu Ibu. Nggih. Nggih. Bu Rina, mohon maaf Nggih. jika boleh tahu kan Bu Rina itu ada partner nggih, teman-teman Nggih. sejawat yang mungkin juga sudah berproses sama. Nah, Nggih. sempat tidak Bu Rina nanti mungkin untuk mencoba mengkomunikasikan dengan teman-temannya atas apa yang Bu Rina lakukan dan Bu Rina sudah mengetahui itu dan sudah diimplementasikan seperti yang Bu Rina lakukan seperti demikian mboten itu kira-kira? Oh, ya itu Ibu, sementara ini saya juga berbagi dengan teman-teman, memang kebanyakan masih di produk, Bu. Jadi, apakah kalau memang di produk saja itu, apakah boleh dan kemudian pada tahapan berikutnya baru, kita melangkah, sementara ini memang seperti ini, Ibu, kan kita merdeka-merdeka saja, boleh saja, ketiga-tiganya itu dilakukan, tapi bisa juga mungkin step by step, perlahan dari produknya dulu, kemudian mungkin berikutnya dari prosesnya, dan juga mungkin dari kontennya. Pada saat saya berbagi dan bertanya pada teman-teman seperti itu, Ibu, sehingga karena ada kata-kata merdeka, kita diberi keleluasaan dan perkiraan saya Ibu, sepenangkapan saya akhirnya mungkin dengan cara selangkah demi selangkah itu tadi bisa dilakukan, jadi tidak harus ketiga-tiganya langsung kita lakukan. Itu sepemahaman saya masih seperti itu Ibu. Jadi pada saat saya berbagi dengan teman-teman enggih, seperti itu Ibu. Nggih. Nggih. Intinya Bu Rina sudah mencoba apa yang Bu Rina pahami, Bu Rina terapkan dan sudah sambil belajar dengan teman-teman yang lain. Nah, sekarang ketika Bu Rina sudah berproses demikian, kira-kira adakah kendala lain yang menurut Bu Rina tadi masih dianggap bingung itu? Iya Ibu, ini kendalanya ini biasanya Ibu yang terkait proses Ibu. Jadi pada saat terkait proses ini saya harus membedakan anak-anak terkait prosesnya. Berarti kan di situ ada yang anak-anak yang visual, yang suka audio visual, berarti akan saya pertontonkan pada ini Bu. Saya gunakan media video pada pembelajarannya, sementara anak yang suka membaca, misalnya saya meminta mereka memfokuskan pada bacaan dan literasi saja. Apakah ini Ibu yang saya lakukan itu sudah dikatakan tepat atau enggak kalau terkait dengan proses? Apakah dengan membedakan hal-hal semacam itu bisa dikatakan sudah terjadi proses diferensiasi di prosesnya? Apakah memang seperti itu Ibu? Itu juga yang saya rasakan di tahapan berikutnya, kegalauan saya di sana, sehingga termasuk tadi seandainya ada kendalanya yaitu tadi Ibu, memetakan anak-anak terhadap memetakan anak-anak ini tadi Ibu, terhadap pembelajaran yang prosesnya, penekanan pada proses yang berbeda ini tadi Ibu. Nggih. Gini,
Dari pemahaman yang pernah Bu Rina pelajari, kan tentu ada tahapan-tahapan. Nah, ngapunten, Bu Rina, tahapan-tahapan itu sudah dipahami betul dan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Rina? Oke, Ibu. Oke, terima kasih, Ibu. Sementara ini pada saat tahapan proses itu di awal Ibu biasanya saya memberi mereka tes diagnostik begitu ya, Ibu. Tes diagnostis hanya untuk memetakan memetakan minat mereka begitu Ibu. Saya petakan minat mereka, kemudian setelah saya petakan minat mereka, kemudian saya mencoba dari hasil pemetaan itu saya mencoba mengumpulkan mereka, Ibu. Mengumpulkan mereka sesuai dengan dengan bakat minat mereka. Kalau memang mereka berminatnya itu tadi yang dengan audio, saya fasilitasi mereka dengan kegiatan audiovisual itu dalam memahami pembelajaran dan materi yang kita lakukan. Seperti itu, Ibu. Bu Rina, jadi Bu Rina tadi sudah melakukan tahapan-tahapan apa yang Bu Rina pelajari, dan sudah berproses seperti yang jenengan sudah lakukan. Nah, kalau boleh tahu Bu Rina, sebenarnya kendala-kendala yang dilakukan Bu Rina ini mungkin karena belum adanya keyakinan gitu ya Bu, gitu nggih. Jadi kalau yang Bu Rina lakukan tadi sesuai dengan apa yang Bu Rina pahami, saya pikir sudah pas. Hanya jika boleh tahu sekarang Bu Rina, dari asesmen yang sudah Bu Rina lakukan di awal tadi, pengelompokan yang sudah Bu Rina lakukan itu kira-kira sudah membantu apa tidak gitu, dengan proses yang akan Bu Rina tuju gitu. Nggih, matur nuwun Ibu. Memang pada saat saya melakukan proses itu akhirnya kan di pembelajaran saya membuat semacam workstation ya Ibu. Jadi semacam workstation begitu, sehingga saya kelompokkan anak-anak yang suka dengan model pembelajaran mendengarkan plus audiovisual, melihat dan mendengarkan, mereka saya fasilitasi dengan video. Kemudian yang lebih suka membaca, saya fasilitasi dengan bacaan-bacaan yang lebih. Dan ini akhirnya Ibu, setelah saya buat semacam pengelompokan seperti itu, akhirnya mereka memang mulai lebih aktif, lebih nyaman karena sudah sesuai dengan minat mereka, sehingga pembelajaran itu mereka memang merasa nyaman begitu Ibu. Gitu. Berarti sekarang apa yang Bu Rina rasakan setelah Bu Rina melakukan proses pengelompokan tadi dan mengamati apa yang Bu Rina lihat di prosesnya? Iya, terima kasih Ibu. Saya merasakan bahwa sekarang di kelas saya anak-anak sudah mulai lebih aktif dan lebih tertarik, sehingga hal ini membuat saya tentu saja merasa senang Ibu, merasa senang karena sudah ada perubahan meskipun tidak banyak, ada perubahan dari pembelajaran di kelas saya, seperti itu Ibu. Jadi ini mungkin yang perlu saya elaborasi, saya kembangkan lebih dalam lagi sampai menyentuh apa sih kebutuhan mereka terhadap materi yang saya ajarkan. Mungkin seperti itu, Ibu. Okay. Dari pengamatan Bu Rina sendiri ketika berproses, adakah kebingungan yang mungkin masih mengganjal yang dirasakan oleh Bu Rina terhadap pembelajaran yang Bu Rina lalui, yaitu proses pembelajaran diferensiasi Bu Rina? Yaitu Ibu, alhamdulillah saya sekarang sudah mulai tercerahkan Ibu, tercerahkan bahwa memang berdiferensiasinya itu bisa dilakukan secara bertahap dan boleh menyentuh di ketiga-tiganya, dan yang pasti mungkin yang menjadi tujuan utama saya anak-anak lebih nyaman, lebih enak di kelasnya, sehingga mereka merasa
menjadi aktif dan lebih, ya itu tadi, karena mereka butuh dengan materi tersebut akhirnya mereka bisa, iya saya harus belajar bersungguh-sungguh terkait materi ini. Dan satu kata kuncinya mungkin itu tadi Ibu, karena mereka minat dan sesuai dengan bakat minat mereka, akhirnya pembelajaran itu lebih mengena dan bermanfaat bagi mereka. Sehingga di sini saya mulai merasakan senangnya di sini Bu, merasakan apa ya, bingungnya tadi itu sudah mulai terurai satu persatu begitu Ibu, sehingga nggih, Nggih, nggih. nggih, matur Nggih. nuwun. Terakhir Bu Rina, nggih. Bu Rina sudah mulai ada semangat baru gitu ya untuk semakin ini. Nggih. Tentu Nggih, ada terima gambaran-gambaran kasih. untuk proses berikutnya, karena saya jika diperkenankan saya ingin hadir kembali suatu saat Nggih, monggo nanti, Ibu. kita program kembali, namun mungkin sudah ada gambaran Bu Rina nanti Nggih. apa yang akan diceritakan di proses saat saya ingin hadir nanti, ke depannya bagaimana mungkin Bu Rina gambaran-gambaran yang Nggih, nanti Ibu dengan pada saat capai. nggih, nanti pada saat saya sudah setidaknya Ibu yang harapan saya dengan pembelajaran berdiferensiasi ini keaktifan anak tambah lebih dan apa ya, lebih tinggi begitu Ibu, sehingga nanti di kelas saya pun tidak ada lagi anak, apakah itu anak yang harus tidak hadir di kelas, seperti itu, melihat dari keaktifan yang berupa kehadiran sekaligus tercapainya kegiatan mereka dalam menjalankan menyelesaikan tugas-tugasnya itu bisa dilakukan dengan baik Ibu. Mungkin itu. Mungkin lain waktu juga, lain waktu Ibu bisa hadir di kelas saya dan melihat bagaimana suasana di kelas saya. Begitu Ibu, matur nuwun. Bu Rina, jadi nanti mungkin saya sempatkan hadir ke Bu Rina, setelah itu kita bincang-bincang kembali atas apa yang Bu Rina harapkan ke depannya, dan yang pasti saya senang ketemu Bu Rina, ada semangat besar untuk berproses dan berproses gitu, dan terima kasih atas waktunya pagi ini. Insya Allah kita ketemu di beberapa waktu ke depan, kita susun agendanya nggih Bu Rina nggih. Matur nuwun Ibu. Terima kasih untuk bimbingannya. Terima kasih sekali untuk sama-sama Bu Rina. Mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasin. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini tadi saya sudah mencoba berkomunikasi dengan Bu Rina, Pak Yasin, ada beberapa hal yang mungkin sudah Pak Yasin dengar. Mohon mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan pada saya. Dipersilahkan. Alhamdulillah Bu Pur, saya senang sekali tadi melihat Bu Pur berdialog aktif dengan Bu Rina. Ya, sangat akrab sekali, sangat sejuk sekali saya lihat itu. Ya, jadi sering-sering saja bertemu enak. Biar bisa saling kita menimba ilmu dan juga bisa saling curhat-curhat gitu, nggih. Ibu Pur, ini saya mau sedikit bertanya-tanya dengan Bu Purnama. Bagaimana Bu Purnama tadi menilai performa dalam kompetisi tadi? Menurut Bu Purnama gimana tadi menilai Ibu Pur ketika melaksanakan kegiatan tadi, Bu? Begini Pak, ketika saya berposisi sebagai teman coach gitu ya dalam hal ini, memang ini adalah awal saya sebenarnya untuk istilahnya membersamai teman berproses lebih serius lagi. Nah, sehingga ada beberapa kendala untuk menggali sebuah pertanyaan baru dari pertanyaan awal, dan pertanyaan-pertanyaan berikutnya itu intinya butuh referensi, butuh referensi, sehingga saya pribadi memang agak merasa kesulitan, apalagi yang perlu saya gali sehingga membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Bu Rina tadi, Bapak. Itu yang saya rasakan saat ini.
tadi jadi Bu Pur menilai bagaimana tadi Bu Rina seorang coach itu menyampaikan tentang sedikit kebingungan ya Bu Pur ya. Nggih, betul Sedikit Bapak. kebingungan ya. Kebingungan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah beliau nggih. Nggih. Apa yang kira-kira membuat Bu Purnama tadi menilai demikian? Kira-kira apa Bu tadi? Jadi secara pribadi memang pembelajaran berdiferensiasi itu kan menurut beliau gitu apakah sudah benar apa tidak yang dilakukan. Sehingga saya mencoba menggali gitu nggih. Saya mencoba menggali sejauh mana beliau memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari informasi yang beliau sampaikan, saya coba identifikasi permasalahannya, saya bantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa mengurai permasalahan yang dihadapi atas kebingungan terhadap pemahaman pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Hanya memang yang menjadi kendala saya selaku coach itu tidak bisa mengembangkan lebih jauh gitu loh ya. Hanya berkutat pada teknis dan langkah apa yang sudah dilalui, kemudian apa yang dirasakan. Gitu. Nah, mungkin sebenarnya harapan saya Pak sebagai coach ketika membersamai Bu Rina tadi adalah bisa lebih jauh gitu ya, sehingga permasalahan itu bisa segera ditemukan titik penyelesaiannya. Harapan saya begitu. Namun memang saya rasakan di akhir proses percakapan kami tadi, kegembiraan dari Bu Rina itu menurut saya merupakan poin gitu ya untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Gitu Pak Yasin yang saya tadi rasakan. Wah, ya. Jadi sudah tadi Bu Purnama sudah sedikit banyak sudah bisa menyelami apa yang terjadi dengan Bu Rina di sekolahnya beliau. Nggih. Nggih, insya Allah Nggih. demikian Pak Yasin. Bu Pur, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Nggih. Monggo Pak Nggih. Yasin, ini yang saya tunggu. Nggih. Jadi saya mengamati tadi ketika Bu Pur melakukan coach, melakukan apa dialog dengan Bu Rina, Bu Pur sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk yaitu dengan alur tirta. Jadi ada tujuannya, ada identifikasi, terus juga tadi ada rencana aksi dan juga hasil yang akan dilaksanakan yang berbentuk tanggung jawab. Bagaimana pendapat Bu Pur mendengar ini? Yang jelas senang Bapak, tapi kalau dibilang puas, puas dalam arti saya merasa harus belum puas untuk memperbaiki terus gitu ya. Karena di diri saya pribadi butuh untuk terus berlatih gitu ya. Sehingga harapan saya ketika membersamai teman yang ingin menyampaikan permasalahannya, mencari solusi bersama, bahkan dikatakan belajar bersama, itu adalah perlu sering gitu ya, mencoba ngobrol santai tapi serius. Kalau dalam prinsip hidup saya, santai serius, serius santai gitu ya. Sehingga semuanya bisa mengalir, Pak Yasin. Yang ingin saya harapkan demikian. Iya, Pak Yasin. Namun demikian Bu Pur, saya juga tadi melihat ada hal-hal yang masih perlu dikembangkan Bu Pur. Misalnya tadi saat saya mengamati Bu Pur ketika melakukan identifikasi dan rencana aksi, sebetulnya kalau merujuk di standar seharusnya kepada rasa itu ya tadi ya. Jadi sedikit menurut saya itu ada yang kurang digali oleh Bu Pur tentang apa yang menjadi kebutuhan dan menjadi perencanaan aksi yang akan dilaksanakan oleh Bu Rina. Itu yang sedikit kurang, nanti mungkin di pertemuan berikutnya nanti Bu Pur bisa menggali lebih dalam. Ya, jadi yang dimaksud dengan oleh Bu Rina tadi itu tentang pembelajaran berdiferensiasi di sekolahnya
itu nanti lebih bisa digali kembali. Untuk langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh Bu Rina itu sudah memenuhi dari alur tirta. Oke. Bagaimana Nggih. pendapat Bu Pur tentang ini? Siap Bapak, benar. Jadi itu juga saya rasakan gitu Oke. Pak nggih. Jadi memang pada saat menggali ya, di proses alur tirta dan berkenaan dengan rasa yang terjadi tadi, memang saya menyadari gitu ya. Saya menyadari betul apa yang saya lakukan belum bisa dikatakan optimal. Tetapi yang jelas saya sudah mencoba gitu ya membersamai beliau agar dalam perjalanan beliau poin atau tujuan ketika merasa bingung atas proses pembelajaran diferensiasi setidaknya bisa teratasi gitu ya. Walaupun memang ke depan harapannya masih perlu untuk diproseskan. Bahkan Bu Rina sendiri punya rencana Pak ke depan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Itu yang mau beliau lakukan. Jadi benar yang dikatakan Pak Yasin atas apa yang dan itu saya sadari betul Pak. Jadi poinnya saya coba masukkan Pak Yasin ini untuk ke depan saya akan terus asah, akan saya terus latih. Dengan demikian mungkin dari situ saya sendiri juga akan banyak belajar Pak Yasin. Terima kasih Pak Yasin. Oke, sama-sama. Sebagai penutup Bu Pur, karena waktu kita terbatas, dari Siap. diskusi kita ini apa kira-kira yang sudah terbayang oleh Bu Pur yang akan dilakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Kira-kira. Satu, pertama saya mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, pertama saya harus banyak latihan Bapak. Jadi banyak latihan dalam arti mencoba membangun apa ya komunikasi yang lebih intens gitu ya, bagaimana kita pas ketika mencari informasi yang jelas itu bisa saya lakukan dengan tambahan referensi-referensi gitu ya. Baik itu nanti melalui channel YouTube, bagaimana kalau kita sedang membersamai teman dan berposisi sebagai coach gitu ya. Selain itu juga mungkin referensi yang bisa saya gali dari literasi saya sendiri. Jadi literasi yang harus saya proses dalam hal ini bagaimana sih sebenarnya formula yang sesuai dan pas ketika berposisi sebagai coach Pak Yasin. Itu yang ingin saya lakukan untuk progres ke depan. Oke. Terima kasih Bu Pur atas Sama-sama Pak kebersamaannya Yasin. hari ini yang luar biasa ini. Mungkin sebagai penutup ini apa? Saya ingin ke Bu Rina ini sebagai rekan dialog tadi. Bu Rina, apa yang dirasakan didapat dari hari ini berdasar dialog dengan Bu Pur tadi? Monggo, Bu Rina. Iya Bapak, kalau pada awalnya saya bingung ya Bapak terkait dengan berdiferensiasi itu, tapi setelah saya ngobrol banyak dengan Bu Pur, akhirnya saya menemukan solusi saya sendiri dari percakapan itu dan dibantu dan diarahkan oleh Bu Pur, akhirnya saya memahami dan menjadi lebih semangat untuk belajar lebih jauh sekaligus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu, Pak. Jadi saya sudah merasa ada gambaran yang sudah saya lakukan sudah sesuai, cuma mungkin butuh peningkatan lebih jauh. Di samping itu juga penerapan yang lebih pas lagi sehingga ya saya merasa sudah ini Pak timbul semangat baru dan juga rasa kebingungan itu sudah hilang Bapak, begitu. Setelah saya belajar banyak dan ngobrol banyak dengan Bu Pur tadi. Seperti itu Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, jadi itu yang dipentingkan, kita selalu semangat, apalagi ada rekan ya, ada teman berdialog bisa menimbulkan semangat baru. Mungkin itu dulu nggih, sementara nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya, kita ngobrol-ngobrol santai lagi, berdialog santai lagi. Bu Purnama dan Bu Rina, terima kasih Siap, Pak ini Yasin. atas hari yang luar biasa ini. Nggih, itu saja. Sama-sama. Nggih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.